Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tema 4, menjelaskan isi teks eksplanasi melalui gambar berseri. Ini adalah lanjutan dari tema 3 kemarin tentang teks eksplanasi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Willy berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Jika kalian dalam keadaan yang kurang sehat, kalian bisa makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini untuk belajar bersama-sama. Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas bagaimana menyusun teks eksplanasi berdasarkan gambar berseri. Pak Willy sudah siapkan gambar berserinya. Bisa kalian lihat di layar. Di sana ada judul "Mengapa Mati Lampu?" Mengapa listrik mati? Di sana ada gambar pembangkit listrik. Nah, kemarin waktu pelajaran IPA kita sudah belajar tentang transmisi dan distribusi. Jadi ada jaringan transmisi yang menggunakan jaringan sutet. Ketika jaringan sutet itu terkena petir, maka aliran listrik dari pembangkit listrik tidak akan sampai ke gardu induk. Kemudian gangguan yang berikutnya ada ketika jaringan distribusi itu tertimpa pohon atau gangguan dari binatang-binatang. Maka itu akan menyebabkan distribusi aliran listrik terganggu. Nah, sekarang bagaimana caranya mengembangkan ide-ide dari gambar tersebut ke dalam teks eksplanasi? Mari kita buat dulu kalimat pokok yang menjadi bagian setiap paragraf. Jadi Pak Willy sudah susun seperti ini. Jadi halaman pertama ada judulnya. Judulnya adalah mati lampu atau mati listrik. Kemudian pada paragraf pertama kita akan mengembangkan bagian listrik memiliki peranan penting di era globalisasi sehingga listrik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian. Jadi bagian paragraf pertama ini adalah bagian umum. Jadi kita menjelaskan bagian umum dulu sesuai dengan bagan teks eksplanasi. Setelah ke pernyataan umum, kita akan memasuki ke deret penjelas. Dijelaskan lebih rinci. Kita masuk ke gangguannya. Jadi penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Jadi penyebabnya ada 3. Ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Pada gambar tadi, gangguan transmisi itu bisa karena petir, gangguan distribusi itu bisa karena pohon yang tumbang atau terjadi karena binatang-binatang yang mengganggu aliran listrik. Kemudian kita masuk ke paragraf ketiga yaitu simpulan dan pendapat penulis. Di bagian ini maka akan dikembangkan. Kita mengajak sebagai pengguna listrik dapat membantu mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Jadi kita bisa membantu PLN supaya tidak terjadi mati lampu dengan memangkas pohon misalnya. Ranting-ranting yang melintasi kabel kita potong. Kalau tidak bisa kita potong ya kita bisa minta bantuan PLN untuk memotong. Kemudian jika kalian memelihara burung dara juga dijauhkan dari kabel-kabel PLN itu yang bisa kita lakukan. Jadi bagaimana bentuk paragrafnya? Oke, ini adalah paragraf pertama. Paragraf pertama berisi pernyataan umum yang di sana Pak Willy sudah berikan kalimat utamanya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang.
yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasanya kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, di paragraf 1 ini, karena ini adalah pernyataan umum, maka kita menjelaskan bahwa listrik itu sangat penting dalam mendukung teknologi di era globalisasi. Karena ini adalah pernyataan yang umum, sesuai dengan kaidah-kaidah teks eksplanasi. Kemudian di paragraf kedua, baru kita memulai deret penjelasnya. Kita akan mengembangkan ide bahwa penyebab terputusnya aliran listrik ke stasiun pembangkit hingga ke rumah warga yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, dan gangguan distribusi. Kita akan membahas itu. Ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, dan gangguan distribusi. Mari kita lihat paragraf kedua. Perusahaan Listrik Negara atau PLN, sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan, sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, dan distribusi energi listrik. Faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar, bisa dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon dan hewan yang menyentuh jaringan, atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedang faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, pada paragraf ini dijelaskan ketidaksiapan pembangkit itu apa. Di sana dijelaskan terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Itu ketidaksiapan pembangkit. Sedangkan gangguan transmisi dan distribusi itu seperti pohon tumbang atau galian atau hewan. Ini adalah deret penjelas. Jadi kita jelaskan kenapa listriknya bisa mati. Seperti itu. Dan karena paragraf ini kalimat utamanya ada di tengah, jadi bukan seperti yang kalian bisa buat, biasa kalian buat. Nah, ini ada di tengah. Kalian bisa temukan di kalimat kedua. Kemudian kita sampai ke paragraf ketiga, simpulan atau pendapat. Dalam hal ini, teks yang ditulis adalah pendapat. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, itu adalah kalimat pendapat. Simpulannya adalah kita dapat membantu mencegah terjadinya faktor luar. Kalau faktor dalam kita tidak bisa membantu karena itu adalah urusan PLN. Ini adalah membuat paragraf teks eksplanasi dari bagian pertama yaitu pernyataan umum, kemudian ke deret penjelas, kemudian ke simpulan dan pendapat penulis. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal yang kurang jelas, silahkan kalian bisa tulis di WA Group atau japri ke Pak Willy. Nanti tugasnya akan dikirim ke GC dan berkaitan dengan teks eksplanasi ini akan digabungkan dengan IPA. Ditunggu saja tugasnya di Google Classroom. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, berkat Tuhan.